kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Hanya Kaulah segalanya. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Sebab jiwaku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan di sini. Aku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau hadir di sini, kemenangan di sini, kemuliaan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini. Kami serahkan pada hamba-Nya. Mengucap syukur ya Tuhan, hari yang sudah Kau nyatakan dalam setiap hidup kami masing-masing. Kami boleh merasakan sukacita, damai sejahtera, kesehatan, kekuatan yang selalu menyertai kami ya Tuhan Yesus. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang rindu untuk bersama-sama saat ini, untuk merasakan kasih-Mu yang nyata. Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang ada di Gereja Penyebaran Injil Immanuel yang saat ini juga bersama-sama satu di dalam ibadah doa malam. Tuhan Yesus, Tuhan memberkati setiap kami, anak-anak-Mu. Kami boleh memuji Engkau, kami boleh menyembah dan memuliakan nama-Mu saat ini ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati keluarga Bapak Yefta dan istri dalam melayani pujian. Tuhan memberkati, biarlah kasih-Mu semakin nyata dalam keluarganya, memberkati mereka ya Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Seberapa kami yang ada, Tuhan memberkati, Tuhan sertai kami. Tuhan, kami yang rindu untuk selalu diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Pengurapan bagi kami semuanya, terlebih hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran. Tuhan berkati, damai sejahtera Allah menyertai kami semuanya. Perkara sia-sia semua berkenan dalam hidup kami. Untuk kami mendengarkan firman-Mu, kami perintahkan keluar dalam hidup kami di dalam Yesus. Berperkaralah Tuhan Yesus dan dengarkan firman-Mu. Yang mau mendengarkan firman Tuhan, antusias sama-sama katakan. Amin. Amin. Salam. Bapak kasih yang semakin nyata dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Ya,
Kalau kemarin ada 9 jiwa yang beribadah bersama-sama, hari ini ada 12. Tambah lagi, biarlah terus kita akan bertambah-tambah untuk mendengarkan firman Tuhan. 12 partisipan, tapi di dalamnya Theo itu ada Bu Wiji, ada Mbak Juli, ada Mbak Jini, Tuhan memberkati. Keluarga Pak Yipta, ada Bu Ratna, Citris, ada siapa saja di situ, Pak Teguh Rarjo, Bu Min, ya, dan yang lain-lainnya, ya, bisa berlipat ganda di sini, bisa bermultiplikasi. Itulah ciri anak Tuhan, itu harus bermultiplikasi, bisa berbuah-buah, buah yang harus bisa dirasakan, buah yang harus bisa dinikmati. Kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, menuai banyak jiwa melewati segala tantangan. Menuai banyak jiwa melewati segala tantangan. Proses kehidupan itu harus terjadi dalam kehidupan kita semuanya. Proses kehidupan itu harus terjadi dalam setiap kehidupan makhluk hidup. Kalau kemarin ada yang minta dibaptis, saya mengadakan bimbingan, ya mungkin dari Bapak, Ibu, Saudara ada yang sangat familinya yang mau dibaptis juga bisa. Kemarin saya lupa teman-teman untuk mengumumkan, jadi masih ada waktu untuk 1 minggu ke depan, dan segera diadakan bimbingan baptisan. Dan bimbingan baptisan nanti saya bikin kelas kecil nanti bersama-sama. Ada 2 anak yang sudah menyerahkan diri dibaptis, adiknya Sumiati dan anaknya Sumiati, ya Bu Sumiati. Ya, kita harus belajar di situ, meskipun jiwa ini sebelumnya mereka itu polos-polos, dan saya sangat mengasihi mereka, terlebih sangat mengasihi mereka. Itu sangat mengasihi jiwa-jiwa. Saudara mengasihi jiwa-jiwa? Ya, di sini kita akan belajar bagaimana menuai banyak jiwa melewati segala tantangan. Jadi menuai banyak jiwa melalui atau melewati segala tantangan. Tantangan apa saja yang harus kita lewati? Tantangan apa saja yang harus kita berani menerobos tanpa kita gegabah? Menerobos di sini ada strategi. Menerobos di sini bukan berarti nekat. Jadi kalau kita mau melewati segala tantangan itu, kita harus punya hikmat bagaimana bisa melewati tantangan itu. Kita belajar di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-4. Ya, bisa ditampilkan Kisah Para Rasul yang ke-4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Ya. Ini karena sinyal. Cuaca ini mempengaruhi sinyal kita berdoa supaya semuanya berjalan lancar, baik. Haleluya. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Ini dikatakan Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Mari kita lihat di sini, kita baca bersama-sama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepada pegawai. Mereka didatangi imam-imam dan kepala pegawai, baik Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Jadi yang terhitung itu 5.000 orang laki-laki. Berarti kalau 5.000 ini berbicara laki-laki di sini, orang laki-laki di sini berbicara seorang pemimpin. Pada malam keberkatan hari ini kita belajar seorang pemimpin. Berarti seorang pemimpin di situ dia membawai seorang laki-laki di sini, orang yang sudah dewasa, orang yang berumah tangga, maksudnya seperti itu. Jadi kalau ada 5.000 orang yang percaya begitu luar biasanya, berarti diikuti oleh istri, bahkan anak-anaknya di situ.
Berarti bisa lebih di situ. Kalau 5.000 laki-laki, berarti bisa lebih mereka yang percaya sama Tuhan. Jadi pengaruh seorang pemimpin, seorang laki-laki yang bisa membawa dampak bagi kehidupan keluarganya, siapapun itu saat ini, kalau kita menerima kebenaran firman Tuhan, kita harus berdampak. Kita harus membawa pergerakan roh itu, supaya pergerakan roh itu nyata dalam kehidupan kita semuanya. Haleluya. Baik, di sini dikatakan, apapun keadaannya, situasi yang menekan kita sebagai orang yang percaya, seperti yang dialami oleh rasul-rasul Petrus dan Yohanes, mereka sedang berkhotbah, mereka sedang membagikan kebenaran firman Tuhan. Di sini dikatakan mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pegawai bait Allah serta orang-orang Saduki. Bayangkan. Bahkan di situ ini ya kalau boleh dikatakan di tempat lain, ibadah di tempat yang lain. Karena pada prinsipnya orang-orang yang ada di bait Allah pada waktu itu, mereka memang di bait Allah, tapi mereka nggak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah itu. Makanya pemberitaan tentang Yesus di sana sangat tidak boleh atau dihentikan. Kalau ada pembicaraan tentang Yesus Kristus pasti dihentikan di sana. Pemberitaan itu pasti akan mengalami masalah. Nah, kita harus mengerti di situ bahwa sebagai orang yang percaya, tekanan demi tekanan, tantangan demi tantangan itu harus kita lewati. Posisi kita, ya kalau di Indonesia kita minoritas, kita orang-orang yang di bawah rata-rata, kita memang orang yang tidak kebanyakan. Tapi Tuhan mau menyatakan semua kuasanya itu di dalam diri pada setiap orang yang percaya. Siapa orang yang percaya di sini? Bapak, Ibu, Saudara itu orang yang percaya. Diberinya kuasa itu seringkali saya menyatakan, Tuhan menyampaikan bahwa orang yang percaya itu diberinya kuasa. Dan kuasa ini benar-benar harus kita praktekkan, harus bisa kita sampaikan. Ya, kalau kemarin kita melihat kesaksian, mungkin bukan hanya melihat saja, bukan hanya mendengar saja, dan yang terjadi dalam kehidupan keluarganya Pak Sarjono yang berbagai macam latar belakang, kakaknya, saudara-saudaranya, bahkan orang tuanya. Tapi di tengah-tengah mereka, kita bisa menjadi berkat, kita bisa menjadi terang. Mungkin ada kesaksian juga yang mungkin bisa disampaikan oleh Pak Sarjono. Kira-kira seperti apa ketika menghadapi saudara, bukan hanya Pak Sarjono, di sini ada Bu Jar, ada Cik Tris juga. Semuanya kita mengalami hal yang sama. Tapi dari beberapa minggu yang kita alami, kita lihat di situ, ya saya bisa melihat mereka boleh menerima. Bukan berarti keterpaksaan mereka berada di satu keluarga yang pada waktu itu ada acara di mana Yona anak pertama dari Pak Sarjono mengadakan lamaran di situ, dan otomatis kakaknya, orang tuanya, sanak famili datang di situ, dan seolah-olah terpaksa harus mengikuti tata cara itu. Tapi pasti ada kesaksian yang mungkin bisa disampaikan oleh Pak Sarjono. Dalam hal ini mungkin saya kasih waktu 2-3 menit untuk menyampaikan. Silakan Pak Sarjono. Puji Tuhan, dari acara hari Jumat kemarin, karena dari keluarga besar kami adalah masih Muslim semua, walaupun mereka kebanyakan tidak melakukan ibadah, tetapi saya percaya bahwasanya melalui acara kemarin mereka mendapatkan berkat pula, dan mereka menyambut dengan baik, mengikuti dengan baik, bahkan merasakan sukacita yang luar biasa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tuhan berkati. Baik, itu yang sederhana kita bisa menangkapnya. Saya yakin
Bapak Ibu Saudara yang ada di sini juga banyak mengalami hal yang sama dalam situasi yang berbeda, menghadapi teman, menghadapi ya saudara-saudara, menghadapi orang tua yang memang tidak sama dengan kita. Artinya tidak sama, mereka beda keyakinan dengan kita. Tapi kita harus bisa memposisikan sebagai orang yang percaya di sini, saya, Bapak Ibu Saudara semuanya, kita memang diperhadapkan dalam situasi ini. Kita memang berada dalam situasi ini. Nah, di sini tadi dikatakan, apapun yang harus kita hadapi, bahkan diperhadapkan dengan orang-orang yang dalam lingkungan yang sangat mungkin menekan dalam keberadaan kita sebagai orang percaya, atau mereka dengan fanatisme, dengan agamawinya mereka, seolah-olah mereka yang paling benar. Dan ini yang harus kita hindari. Kita tidak boleh seolah-olah kita yang paling benar dalam lingkungan. Ini seperti itu dia tidak secara frontal menyerang atau membela dengan pemakaian Tuhan. Nah, mereka memperhatikan terlebih dahulu apa yang dipercakapkan oleh para pemimpin agama yang agamawi itu. Nah, mereka diperhadapkan dengan orang-orang yang seolah-olah paling benar itu. Dan yang mereka lakukan semuanya adalah pembelaan Tuhan. Apa yang dialami itu pembelaan Tuhan. Apa yang terjadi itu pembelaan Tuhan. Ketika Petrus bahkan di ayat yang ketiga tadi dikatakan mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan. Ya, di dalam tahanan di sini bayangkan. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Di situ ada proses-proses yang mereka hadapi dan para rasul pada waktu itu, coba bayangkan Petrus tidak berpendidikan, bukan orang yang berpendidikan, bukan orang yang pandai seperti Rasul Paulus, seperti rasul-rasul yang lain, bukan seperti Yohanes, orang yang selalu mengikuti Yesus, maksudnya mengikuti keberadaan Yesus karena Yohanes sendiri saudara Yesus. Tapi di sini saudara, yang dialami oleh Petrus ini, Petrus seorang nelayan yang kadang-kadang bisa melaut sewaktu-waktu, yang kalau tidak ada pekerjaan ya kehidupannya ya, saudara kalau lihat pada waktu kondisi Yesus ditangkap aja, dia menyarungkan pedang di situ. Berarti nah, Petrus ini ya kalau boleh dikatakan saat ini banyak dan waktu itu orang yang pandai terus dengan Tuhan bisa memperkatakan bahwa di dalam Petrus itu ada kuasa Tuhan sehingga bisa menghadapi para mahkamah agama, bisa menghadapi para imam-imam, para pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu, orang-orang cendekiawan, bahkan dia tidak gentar sekalipun, tidak. Karena yang dialami oleh Petrus, dia benar-benar menerima kuasa itu dan apa yang ada di dalam dirinya itu yang dia sampaikan. Ini yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya. Kita orang-orang yang sederhana, kita nggak banyak orang, kita di lingkungan mungkin tersembunyi gereja, tapi bisa membawa dampak Tuhan yang dinyatakan di setiap kita sebagai jemaat Tuhan. Sebagai jemaat Tuhan ya, kalau kemarin saya lihat, kalau Citris mungkin pergerakannya, Citris ini, tapi mungkin tidak kelihatan kehadirannya di lingkungan itu. Saya kan ketika saya datang di sana itu begitu luar biasanya. Orang-orang yang ada di tetangga-tetangganya itu bisa melihat keberadaan keluarga Pak Agus Wiono ini. Ya.
dengan segala apa yang bisa dilakukan untuk orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang tetangga kanan kiri. Citris ini banyak memperhatikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan itu yang bisa saya rasakan ketika saya datang ke sana. Mereka seperti apa responnya, begitu luar biasanya. Mereka sangat simpatik ketika saya datang di sana. Oh, ada ini di dalam. Itu satu hal yang bagi mereka bukan lingkungan yang mereka memperhatikan segala keberadaan kita. Siapa yang datang di situ, mereka memperhatikan. Padahal di tempatnya Citris sekarang ada CCTV, jadi ya. Tapi bukan CCTV-nya, mereka yang memperhatikan kita ketika mereka datang. Jadi apa ya? Rasanya kehangatan atau kehadiran keluarga Pak Agus itu di lingkungan itu sangat luar biasa. Meskipun di satu sisi yang lain itu pemikiran kita, karena kita nggak boleh berprasangka berpikiran yang buruk. Tetangga mungkin ada yang nggak suka. Kata orang Jawa itu banyak orang yang tidak suka daripada orang yang suka terhadap kita. Nah, yang seperti itu di luar pemikiran kita. Kembali di sini, keberadaan kita sebagai orang yang percaya itu dalam situasi dan keadaan kita, di tengah-tengah minoritas kita, banyak orang yang nggak suka. Orang menyoroti kita. Makanya yang muncul dalam kehidupan kita, yang menonjol dalam kehidupan saya dan saudara sebagai orang percaya itu apa? Ya kita harus membuktikan, kita harus menunjukkan bahwa kuasa Tuhan itu yang ada di dalam kuasa Tuhan. Tapi perhatian saudara, kasih saudara di dalam kehidupan saudara itu yang membawa terang Kristus. Kasih saudara yang mungkin tidak berdoa kepada orang lain di lingkungan saudara, tapi kasih saudara itu bisa diterima. Keberadaan saudara artinya bisa diterima karena saudara milik Kristus, karena saudara membawa kuasa itu. Amin. Haleluya. Itulah yang terjadi. Ya, di lingkungan RCH sendiri, Raya Citra Harmoni, saya juga merasakan kehadiran Pak Eko, kehadiran keluarga Pak Sarjono. Kalau enggak, mereka enggak berdampak. Kalau enggak, di situ ada Pak Dodo dan Bu Luki yang akhirnya bisa datang. Ada mamanya Marcel tuh, papanya. Ya. Mereka tertarik karena apa? Apa yang bisa dikerjakan oleh keluarga Pak Sarjono, keluarga Pak Eko, suami istri, dengan segala keberadaannya di lingkungan itu. Itu membawa pengaruh, itu membawa dampak. Saudara, di sini dikatakan menuai banyak jiwa. Jiwa-jiwa itu sudah disiapkan oleh Tuhan. Tanaman itu yang bertumbuh, yang siap dituai itu sudah disiapkan oleh Tuhan. Kan kata firman Tuhan, penuai ladang sudah menguning, tapi penuainya yang sedikit. Ya, nggak ada yang mengambil, nggak ada yang ini siap kita panen. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita mengerjakan. Ketika orangnya sedikit bicara tentang fatal di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Jadi saudara, sebetulnya tuan itu sudah disiapkan oleh Tuhan, dan yang perlu yang dikerjakan adalah penuainya, yang mengambil, supaya tuan itu tidak jatuh tercecer, supaya tuan itu bisa benar-benar dipanen dengan baik.
tidak di tangan yang salah. Ini yang dipesankan oleh Tuhan, dan itu bagi saya dan saudara nggak perlu harus mempunyai titel jabatan rohaniwan, saudara. Tapi kalau saudara percaya sebagai orang yang memiliki keyakinan pada Tuhan Yesus Kristus, semuanya itu dipercayakan oleh Tuhan Yesus. Semuanya itu dipercayakan kepada semuanya itu dipercayakan kepada Bapak Ibu Saudara. Mari kita kerjakan bersama-sama. Melewati segala tantangan. Jangan pernah takut, jiwa yang sedang membutuhkan Tuhan itu di sekitar saudara. Siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan melalui Bapak Ibu Saudara. Yang percaya katakan amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Tantangan itu harus terjadi. Untuk memiliki hasil yang baik harus melewati proses, harus melewati tantangan. Dan itulah iman kami. Tidak berhenti sebagai orang yang percaya, yang hanya berserah saja tentang kehidupannya. Tetapi kami tahu ya Tuhan Yesus, bahwa setiap orang yang percaya kepadamu ya Tuhan, menyerahkan hidupnya, dan Tuhan memakainya. Ketika kami boleh menyerahkan hidupnya, ketika kami memakai hidup kami cepat Tuhan bersama-sama. Tuhan sama-sama ya Tuhan Yesus. Dan jiwa-jiwa yang ada sekarang. Kami mau sama-sama untuk jiwa-jiwa yang ada di sekitar kami. Kami mau menjadi berkat untuk jiwa-jiwa yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Inilah jemaat-Mu ya Tuhan, seberapa kami yang ada. Engkau yang sudah mengadakan pergerakan yang begitu luar biasa ya Tuhan Yesus. Terjadi di Yesus ya Tuhan Yesus, pada waktu itu hanya 2 orang, dan berlipat ganda 4 orang, dan terus terjadi pelipat gandaan. Itulah suatu proses ya Tuhan, ketika 2 orang ini memberi diri bagaimana Tuhan pakai. Di salah satu kandang ya Tuhan, mereka berseru pada Tuhan Yesus untuk terjadi pergerakan. Bagaimana kuasa Roh Kudus yang bekerja, membawa mereka dan mereka berdampak, dan menjadi suatu pergerakan yang besar. Hanya jangan 2 orang yang mau bersama-sama doa, bersepakat untuk jiwa-jiwa yang ada di sekitarnya. Tuhan, kalau hari ini kami lebih dari 2, kami di tempat tersembunyi, kami mungkin kecil di pandangan mereka. Banyak orang-orang yang percaya juga ya Tuhan Yesus kepadamu. Tapi pada saat ini kami mau merespon kebenaran firman Tuhan. Bahwa kami sebagai orang yang percaya harus bergerak, harus bertindak. Tidak berhenti di kami, tidak berhenti di keluarga kami. Keluarga kami harus menjadi berkat. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan saat ini yang bersama-sama satu di dalam doa. Dalam pergerakan ini ya Tuhan Yesus, biarlah Tuhan lebih nyatakan bagi setiap jemaat Tuhan. Pemakaian Tuhan, mujizat, dan tanda-tanda heran terjadi bagi setiap jemaat Tuhan. Tuhan memberkati. Tuhan, semuanya bukan untuk kemuliaan nama manusia, untuk kami sendiri, tapi kemuliaan nama Tuhan yang harus dinyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk jemaat Tuhan yang saat ini bersama-sama satu di dalam doa. Tuhan memberkati Cik Tris ya Tuhan Yesus, keluarga Pak Agus Wiono, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati Pak Agus Wiono, suami istri, pekerjaan usahanya dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan, dan Tuhan apa yang mereka tabur, apa yang mereka kerjakan boleh berbuah-buah. Apa yang mereka kerjakan boleh menjadi berkat. Tuhan memberkati anak-anaknya. Kami berdoa untuk Talia, untuk Louis, untuk Jonathan. Kami serahkan mereka ke tangan kuasa Tuhan, memberkati menjadi anak-anak yang cakap, anak yang manis, anak yang cemerlang memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi orang tua dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kasih Tuhan memberkati keluarga Bapak Agus Wiono. Kami berdoa untuk keluarga Pak Yifta, suami istri yang saat ini bersama-sama dalam melayani Kau ya Tuhan Yesus. Dan kami boleh merasakan berkat Tuhan. Tuhan memberkati kesederhanaan ini. Boleh kami nikmati bersama-sama. Biarlah Tuhan terus Kau pakai lebih lagi keluarga ini
menjadi berkat. Tuhan memberkati segala pekerjaan, usaha yang mereka lakukan. Boleh Tuhan Yesus mendatangkan kemuliaan dari Tuhan. Tuhan memberkati anak-anaknya, Paru, demikian juga Gio, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Kasih Tuhan menyertai mereka menjadi anak yang cakap, cemerlang memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang yang di sekitarnya. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati Pak Teguh Raharjo, suami istri, untuk Bumi kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Sempurnakan kesehatannya, Tuhan memberkati, usaha pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati tengah-tengah lingkungannya, ya Tuhan Yesus, masa depan mereka menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kasih Tuhan menyertai di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati keluarga Bapak Aryono, suami istri. Tuhan memberkati apa yang mereka telah kerjakan, usaha pekerjaan. Semuanya Tuhan Yesus, apa yang mereka tabur, Tuhan berlipat kali ganda. Tuhan kembalikan sesuai dengan janji firman Tuhan. Apa yang mereka telah kerjakan, Tuhan menjadi berkat. Tuhan memberkati keluarga Pak Aryono, Tuhan memberkati Elsa. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, masa depan yang kilang gemilang menyertainya. Apa yang telah dikerjakan oleh Elsa menjadi berkat bagi orang-orang yang di sekitarnya dan menjadi kebanggaan bagi orang tuanya. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati keluarga Pak Aryono. Pak Sarjono, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, suami istri, kami serahkan mereka ke tangan kuasa-Mu, memberkati mereka. Apa yang telah mereka kerjakan, apa yang mereka tabur, mereka berhak menuai apa yang telah mereka kerjakan, Tuhan. Apa yang mereka telah tabur, ya Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan dan kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi keluarga Pak Sarjono dalam perlayanan mereka, ya Tuhan Yesus, terus tambahkan hikmat, pengurapan dari Tuhan Yesus menyertai keluarga ini, jadi berkat di tengah-tengah lingkungannya. Kasih Tuhan menyertai anak Yonatan untuk persiapan tahun depan pernikahannya juga. Tuhan Yesus, semuanya Tuhan memberikan kelancaran, kasih Tuhan memberkatinya, masa depan yang indah. Tuhan memberkati pekerjaannya, diberkati oleh Tuhan. Demikian juga Pepi, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, ikatan yang mereka telah jalin bersama-sama akan dibawa dalam ikatan perjanjian, yaitu pernikahan. Tuhan memberkati dan semuanya Tuhan, apa yang mereka kerjakan mendatangkan kemuliaan dari Tuhan. Kami berdoa juga untuk Daniel, Tuhan memberkati apa yang telah Daniel kerjakan, pelayanannya. Tuhan Yesus menjadi berkat bagi setiap orang-orang, setiap jiwa-jiwa, dan Tuhan berkati pekerjaannya, perlindungan Tuhan dalam kehidupan dan pekerjaannya. Kami serahkan ke tangan kuasa Tuhan, memberkati keluarga Pak Sarjono. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk Theo, masa mudanya kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Apa yang dikerjakan oleh Tuhan menjadi berkat, dan apa yang telah saat ini tabur untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang telah dikerjakannya Tuhan lipat kali gandakan. Tuhan, biar anak itu semakin mengerti bagaimana melayani Tuhan, dan Tuhan memberkati limpah berkat Tuhan dalam kehidupannya. Apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan, cita-cita masa depan semuanya adalah ada dalam jaminan Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati Mbak Wiji, Tuhan memberkati Bu Yuli, kami serahkan juga Mbak Cini, kami serahkan mereka ke tangan kuasa Tuhan, memberkati keluarga ini, diberkati oleh Tuhan. Apa yang mereka doakan, mereka pergumulkan menjadi berkat bagi setiap kami, mendatangkan kemuliaan dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati Chandra juga, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan memberkati masa depannya. Kami serahkan Chandra, Tuhan ketuk pintu kembali hatinya, ya Tuhan Yesus, untuk mereka kembali datang pada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Mas Arif, suami istri, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, kembalikan Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ialah Tuhan, segala kuasa-kuasa agama kami telah keluar hanya di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati Mas Arif di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati juga keluarga Pak Eko, kami serahkan ke tangan kuasa. Tuhan memberkati Pak Eko suami istri, pekerjaan usahanya dalam perlindungan Tuhan, memberkati, limpahkan berkat apa yang telah dikerjakan pelayanannya. Tuhan Yesus, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Masa depan keluarga ini, ya Tuhan Yesus, Tuhan memberkati apa yang saat ini dikerjakan Tuhan, pelayanannya mendatangkan kemuliaan dari Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga anak-anaknya, Kesia, demikian juga Nathan, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Kehidupan masa depan gilang gemilang menyertainya, cemerlang memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Tuhan memberkati kepintaran, kecerdasan, dan mencukupkan segala kebutuhan studinya di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Kami berdoa buat Vina, ya Tuhan Yesus, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Suami istri ini dalam usahanya memberkati, apa yang telah dikerjakannya Tuhan, membuatnya berhasil. Kasih Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk Aurel, demikian juga Dino, kami serahkan mereka ke tangan kuasa-Mu. Tuhan, mereka menjadi berkat di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah lingkungannya. Kasih Tuhan memberkati usaha pekerjaannya.
untuk Vina, suami istri, segala orang-orang yang tidak suka, segala tenung-tenungnya, Tuhan Yesus kami tolak keluar hanya di dalam nama Yesus. Kuasa jahat kami tolak keluar hanya di dalam nama Yesus. Kutuk dosa kami tolak keluar hanya di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati usahanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang semakin nyata membawa kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, memiliki pengharapan yang benar kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Kami siap menerima tantangan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Tuhan membawa setiap jemaat Tuhan di tempat ini mengerti kehendak dan rencana Tuhan. Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, pertemuan-pertemuan ibadah untuk minggu depan, selanjutnya hari Minggu, anak-anak kamu muda, doa hari Jumat, semuanya yang boleh kami kerjakan aktivitas semuanya biarlah menjadi pergerakan, menjadi suatu hadirat Tuhan yang nyata dalam setiap kehidupan, dalam pelayanan kami, dalam ibadah ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau belajar bagaimana Tuhan memakai kami dan kami boleh melakukan pekerjaan Tuhan yang besar yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami tidak mau berhenti di sini, kami mau bertambah-tambah, kami mau lebih lagi ya Tuhan Yesus dalam pemakaian Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan, kami berdoa untuk lingkungan di Gang 6 ini kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, di mana gereja penyebaran Injil Immanuel berada, menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan ini. Tuhan memberkati, kasih Tuhan yang semakin nyata. Tuhan mendatangkan kemuliaan bagi gereja di tempat ini, dan kami serahkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan, seluruh aktivitas peribadatan di dalam gereja ya Tuhan Yesus, semuanya Tuhan Yesus dalam pengurapan, semuanya dalam perlindungan, semuanya mendatangkan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuannya bersama-sama Roh Kudus yang selalu menyertai kita sepanjang masa. Dan Tuhan akan mencukupi dengan kedatangan yang kedua kalinya, yaitu harinya Maranatha. Kita semua yang percaya sama-sama katakan,